Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Dan part kali ini sebenarnya cukup panjang untuk babnya, cuman durasinya mungkin akan pendek. Ini aneh ambil 7 bab, tapi eksekusinya mungkin akan sekitar 45-50 menitan. Nggak tahu, nanti kita lihat aja eksekusinya. Dan sebelum mulai, gue ada sedikit pengumuman bahwa nanti di hari Selasa gue mau ada operasi begitu. Agak mengejutkan gitu ya. Gue juga sebenarnya terkejut karena ya seperti yang kalian tahu, suara gue selalu bindeng. Itu karena rupanya ada polip di hidung dan itu sudah cukup besar. Kalau misalnya kalian bayangkan itu, di rongga hidung itu ada 4 bilik. Ada kiri, atas bawah, kanan atas bawah. Ini juga kurang terlalu paham sih, tapi kurang lebih gitu. Dan 3 bilik itu udah ketutup sama sinus. Ketutup sama polip. Jadi mau nggak mau memang harus diangkat supaya nanti bisa lebih plong ketika ngomong seperti sekarang gitu ya. Ya, mohon doanya ke teman-teman semua, semoga semuanya lancar. Jadi karena besok Selasa itu adalah operasinya, otomatis gua nanti harus opnam dulu segala macam. Jadi Selasa itu pasti tidak ada bonusan. Dan Rabu, Kamis itu harusnya masih proses pemulihan. Ini nggak tahu apakah nanti di hari Kamis bisa gas rekaman atau belum. Tapi ya mari kita lihat nanti ya. Gue juga masih tetap mengusahakan untuk kalau bisa sih hari Kamis tetap ada, karena memang itu adalah jadwal yang Ani berikan gitu kan, Kamis dan Minggu. Ya, semogalah yang terbaik. Dan kita akan lanjutkan lagi ke part berikutnya, part 261, yang mana kalau di part sebelumnya itu Zofan akhirnya meluluh lantakkan seluruh gunung suci ke-6, dan dia juga memancing asosiasi dari gunung suci untuk mendatangi keluarga Luo. Pada saat itu sebenarnya Zofan sendiri bisa menangani masalah ini tanpa harus baku hantam alias berperang. Tentunya caranya ya dengan mengelabuhi orang-orang dari Gunung Suci. Tapi apes sekali karena di saat itu klan naga justru muncul. Mereka datang dan langsung menyerang orang-orang dari Gunung Suci. Karena mereka berpikir kalau Gunung Suci datang untuk menghancurkan keluarga Luo. Ya, mari kita bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya, dan kita akan masuk ke part 261. Part kali ini Ani ambil dari bab 1286 sampai 1292. 7 bab seperti yang Ani bilang tadi, dan berarti nanti masih tersisa sekitar 26 bab lagi sampai novel ini tamat. Perang akhirnya pecah antara Gunung Suci dan klan naga. Tentu saja keluarga Luo sekarang membantu klan naga. Di sisi lain, para penguasa Gunung Suci langsung menemui Master Kepala, pemimpin dari Gunung Suci. Master, apakah kita harus melanjutkan perang ini? Selain klan naga, masih sangat mungkin kalau Zofan itu memiliki hubungan dengan Tuan Suijing. Tidak. Jika memang anak itu memiliki hubungan dengan Tuan Suijing, kita seharusnya tidak akan selamat sekarang. Tapi kita masih berdiri. Artinya anak itu memang tidak memiliki hubungan dengan Tuan Suijing. Selain itu sekarang kita telah kehilangan basis kita di alam kudus. Bahkan jika musuh adalah klan naga sekalipun, kita harus tetap maju dan memenangkan perang ini. Tidak peduli seberat apapun kerugian yang harus kita tanggung, kita harus berjuang habis-habisan.
Jika kita kalah di sini, kita akan kehilangan semuanya. Kita akan kehilangan sumber daya kita. Dan hanya tinggal menunggu waktu sampai pada akhirnya kita akan hancur. Karena itu, kita harus mengambil alih seluruh wilayah dari 8 kaisar di masa lalu. Para kepala gunung suci yang lain kini serempak mengangguk. Mereka paham akan daruratnya kondisi sekarang ini. Akhirnya, seluruh kepala gunung suci kembali ke gunung mereka masing-masing untuk menyiapkan pasukan tentunya. Selain itu, mereka juga segera mengaktifkan formasi pelindung yang terhubung di antara semua gunung suci, yang mana tujuannya jelas untuk menghalau serangan musuh. Tapi sayangnya, Zovan tidak tinggal diam. Dia memiliki pemahaman dari catatan rahasia 9 Nether. Dengan menggunakan itu, dia dapat dengan mudah mengacaukan formasi ke-6 gunung suci yang tersisa. Lalu juga melancarkan serangan. Ditambah, kali ini Zovan dibantu oleh klan naga, yang mana itu berhasil membawa banyak binatang roh untuk bekerja sama dan menyerang gunung suci. Jadi kali ini tidak hanya klan naga dan keluarga Luo yang berpartisipasi dalam perang, tapi juga para binatang roh. Dalam setengah bulan, seluruh gunung suci akhirnya berhasil diterobos. Rombongan klan naga membantai semua orang yang mereka temui di sepanjang jalan. Hal serupa juga dilakukan oleh Zovan bersama dengan para Raja Pedang, Raja Dharma, dan tetua keluarga Luo. Mereka membantai seluruh ahli yang melakukan perlawanan. Bahkan, jika para Raja Pedang sekarang masih belum mencapai ranah Sain, tapi rupa-rupanya mereka sudah cukup kuat untuk membantai orang-orang dari Gunung Suci. Selain mereka semua, ada juga anggota keluarga Luo yang terlibat dalam hal ini. Meski mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka membersihkan semua yang lemah dan menahan mereka sebagai tahanan perang. Selain itu, mereka juga adalah penyedia logistik. Ya, intinya keluarga Luo itu adalah yang membersihkan semua kekacauan yang ada di medan perang. Di sisi lain, Kaisar Naga terus menyapu apapun yang ada di hadapannya. Dia mengejar ke-6 kepala gunung suci. Dia sudah seperti tank di medan perang, berjalan dan melindas apapun yang ada di hadapannya. Bahkan jika ada ranjau perang pun, itu tidak menjadi masalah baginya. Para orang tua, apa kalian tidak malu terus berlarian dan bersembunyi dariku? Keluarlah, teriak Kaisar Naga yang coba untuk memprovokasi. Pada akhirnya kami memang harus turun tangan. Kaisar Naga, sebaiknya kau tidak menyesal karena sudah memaksa kami sampai titik ini, kata Master Kepala Gunung Suci yang kini muncul di sana. Dia kemudian diikuti oleh 5 orang lainnya. Semua murid Gunung Suci, dengarkan perintahku. Mundur sekarang. Serahkan semua ini pada kami, kata Master Kepala dengan percaya diri. Para ahli dari Gunung Suci terlihat khawatir dan menggigit bibir mereka. Namun ini adalah perintah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera mereka pun mengikuti perintah dan mundur dari tempat itu. Master Kepala kini melihat kembali ke arah Kaisar Naga dan berkata, Kaisar Naga, apa yang kau lakukan ini sudah berlebihan. Sepertinya kau tidak mau menyerah kali ini. Menyerah? Aku tidak pernah mengenal kata untuk menyerah. Jika di masa lalu bukan karena trik kotor kalian, aku tidak akan pernah mundur. Apalagi sekarang, kalian hanya ber-6. Apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kata Kaisar Naga sambil menyeringai.
Tapi apa yang dia katakan itu adalah hal yang wajar. Lagi pula, kekuatan dari seorang kaisar naga itu bisa disebut sebagai kekuatan kuasi emperor. Apa itu kuasi emperor? Sebenarnya itu adalah julukan untuk orang yang memiliki kekuatan yang setara dengan ahli di ranah emperor. Walaupun sebenarnya dia belum mendapatkan pencerahan atau masih berada di ranah sains. Kenapa Kaisar Naga bisa mencapai ranah ini? Jelas itu karena kemampuan fisiknya yang sangat kuat sebagai seorang keturunan naga. Dan menyadari hal ini, keenam orang tua itu pun sebenarnya terlihat putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi mereka juga enggan mati tanpa melakukan perlawanan. Kaisar Naga kini tidak banyak lagi bicara. Dia langsung mengibaskan ekornya dan menyerang keenam orang tua itu. Tapi di momen kritis ini, ekor Kaisar Naga rupanya berhasil ditangkis, bahkan sampai terluka akibat tebasan sebuah pedang. Wajah Kaisar Naga terlihat terkejut dan dia berseru, "Bagaimana bisa ada ahli di ranah kuasi emperor di antara para manusia?" Lalu di saat itu, seorang laki-laki tua muncul entah dari mana dengan sebuah pedang tajam yang ia pegang. Melihat ini, Kaisar Naga benar-benar terkejut. Dia bisa merasakan bahwa ada aura dari orang kuat di zaman kuno. Hati kecil Kaisar Naga sampai berkata bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Lebih baik dia segera lari. Di sisi lain, Zovan yang sebelumnya membantai banyak ahli dari Gunung Suci pun berhenti saat melihat laki-laki ini. Bahkan para Raja Pedang pun melakukan hal yang sama. Mereka menatap orang tua itu dengan wajah yang terkejut. Kenapa demikian? Karena mereka bisa merasakan bahwa orang ini memancarkan aura yang berbahaya. "Ayah, aura orang ini terasa familiar," bisik Jiantong. Zovan pun menyipitkan matanya dan perlahan dia mengangguk. Benar, ini terasa familiar. Seolah-olah aura pedang suci, kata dan Gingseng, Murongli, serta yang lain. Mereka bisa merasakan kekuatan pedang suci pada orang tua ini. "Ayah, haruskah kita mundur sekarang? Jika ada orang-orang ini, kita tidak akan bisa melawan. Kecuali jika dao pedang penghancur dunia sudah mencapai tingkat kuasi emperor," kata Jiantong. Zovan pun mengerutkan keningnya. Mungkinkah orang ini adalah dukungan dari Gunung Suci? Tapi mengapa ini terasa janggal dan ada yang tidak benar? Hah? Jangan-jangan ini adalah campur tangan dari pihak ketiga, gumam Zovan. Zovan memang tidak menjawab pertanyaan dari Jiantong sebelumnya. Tapi di saat Zovan kini sedang berpikir, Kaisar Naga terlihat marah dan dia berseru, "Siapa kau? Kenapa kau membantu keenam orang tua yang hampir mati ini?" Orang tua itu tidak bicara sedikit pun. Melihat ini, Zovan semakin merasa tidak benar. Dia berkata, "Kaisar Naga, saya pikir kita harus tidak peduli siapa kalian. Jika kalian tidak menjawab, maka akan kuanggap sebagai lawan. Hari ini urusan antara klan naga dan Gunung Suci harus diselesaikan. Jadi, jika kalian menghalangi jalanku, kalian harus mati." Kaisar Naga tidak mendengarkan ucapan Zovan. Sekali lagi dia mengibaskan ekornya dengan sekuat tenaga. "Kaisar Naga, jangan!" teriak Zovan yang coba menghentikan Kaisar Naga. Zovan tahu bahwa orang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan.
Tapi sayangnya itu percuma. Kaisar Naga tidak memperdulikannya. Dia langsung menyerang orang tua ini. Sedangkan orang tua itu sendiri, dia tampak sangat tenang. Lalu dia mengayunkan pedangnya dan slas. Ekor kaisar pedang pun terpotong bersama dengan kakinya. Itu adalah potongan lurus, seolah pedang itu sangatlah tajam. Dan setelahnya 7 sosok entah dari mana tiba-tiba muncul. Mereka semua mengeluarkan tubuh suci mereka dan kemudian menebas tubuh Kaisar Naga. Masing-masing tubuh suci orang-orang ini memiliki elemen yang berbeda, yang mana ketika dikombinasikan semuanya membuat tubuh Kaisar Naga hancur sampai tak bersisa. Ya, sang Kaisar Naga, sosok yang berada di ranah kuasi Emperor, mati dalam hitungan detik. Jelas itu adalah pukulan yang besar untuk klannya. Karena Kaisar Naga mati, mereka semua bagikan ular tanpa kepala. Seluruh klan naga menjadi kacau dan kehilangan arah. Keringat dingin kini mengalir di pelipis Zovan. Dia bisa melihat mereka semua bukan hanya ahli di ranah kuasi Emperor, tapi juga orang-orang yang sudah tercerahkan oleh ilmu pedang yang dikembangkan dari Dao Pedang Suci. Andai Raja Pedang tak terkalahkan belum mati dan dapat berkultivasi dengan baik di tempat ini, dia pasti akan sekuat ke-8 orang ini. Sayang sekali waktu itu dia tidak mau menyerah dan mendengarkanku, kata Zovan sambil menghela nafas. Mendengar itu, para Raja Pedang dan juga Raja Dharma yang sudah mendapatkan pemahaman tentang pedang suci langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Zovan. Ke-8 orang ini adalah mereka yang sudah mendapatkan pencerahan dari Dao Pedang Suci. Artinya, ini juga akan menjadi tujuan baru untuk mereka semua, yang mana mereka harus bisa melewati orang-orang ini di masa depan. Sekarang, orang-orang dari Gunung Suci tampak sangat gembira. Mereka benar-benar seperti mendapatkan pertolongan dari surga. Sedangkan orang-orang dari klan naga terlihat sangat marah karena melihat sang pemimpin mati begitu saja. Jadi mereka semua langsung menyerang ke-8 orang itu. Jutaan naga bergerak bersama untuk menghadapi ke-8 orang itu. Dari segi jumlah, jelas mereka sudah menang banyak. Tapi ke-8 orang itu tampak tidak peduli sama sekali. Wajah mereka datar, sudah seperti robot. Sekali lagi, ke-8 orang itu menarik pedang mereka dan tubuh suci pun segera keluar. Lalu mereka mulai menebas klan naga yang datang dan menyerang mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Siapapun yang datang langsung mati di hadapan ke-8 orang ini. Dan King Sen kini tampak masam. Dia berkata, "Steward Zuo, sepertinya kita tidak punya kesempatan sama sekali. Akan lebih baik untuk kita mundur sekarang." Zovan masih terdiam untuk saat ini. Dan di saat itu langit seolah terbelah. Lalu sosok Yang Agung perlahan turun. Jiantong langsung berbisik, "Ayah, aura orang ini jauh lebih akrab daripada ke-8 orang itu." Benar, jika ke-8 orang itu terasa memiliki Dao Pedang Suci, tapi yang ini terasa seperti pemilik dari Dao Pedang Suci yang sebenarnya, kata Zovan dengan wajah serius. Sekarang, klan naga sudah dibereskan dan perang terjadi di antara kedua sisi. Segera Master Kepala dari Gunung Suci maju ke arah orang yang baru saja datang dan mengucapkan banyak terima kasih karena mereka merasa telah dibantu kali ini.
Namun di sisi lain, seorang murid dari keluarga Luo berseru, "Steward Zuo, saudara kita telah bertarung dan mati. Mereka mati dalam kebanggaan. Apakah kita hanya akan diam saja dan melarikan diri?" Orang ini memang berasal dari keluarga Luo, tapi dia mengakui persahabatan dengan klan naga. Jadi saat dia melihat klan naga dimusnahkan, dia tidak tahan lagi. Sayangnya Sofan melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa dia pergi, jangan sampai aku melihat wajahnya lagi." Mendengar itu, para tetua dari keluarga Luo langsung menangkap pria ini dan membawanya pergi. Ya, perintah Sofan memang mutlak. Jadi para tetua dari keluarga Luo jelas mengikutinya tanpa bertanya apapun. "Tunggu Steward Zuo, kenapa Anda memperlakukanku seperti ini?" teriak laki-laki itu yang merasa tidak terima. Tapi Sofan mengabaikannya. Lalu dia menatap pria yang baru saja datang dan berkata, "Xia Jianxing, pelayan Tuan Sui Jing. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan sampai Anda datang secara pribadi ke tempat ini?" "Tuan Sui Jing?" Semua orang terkejut. Mungkinkah orang ini adalah utusan dari Tuan Sui Jing? Pikir mereka. Master kepala dari Gunung Suci pun buru-buru maju dan berkata dengan hormat, "Sungguh sebuah kehormatan karena mendapatkan bantuan dari Tuan Sui Jing. Terima kasih, kami pasti akan mengenang jasa beliau." Tapi Jianxing sama sekali tidak menoleh ke arah master kepala dari Gunung Suci. Dia kini hanya menatap Sofan dan masih tidak bicara. Di sisi lain, Dan Ginseng tampak khawatir dan berkata, "Sofan, apa kamu mengenal Tuan Sui Jing itu?" Sofan menjawab, "Sejujurnya ingatanku sedikit hilang tentangnya. Karena itu aku juga sudah mencoba untuk memverifikasi selama aku ada di alam kudus. Tapi apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menemukan keberadaannya. Hanya saja sekarang aku menjadi ingat bahwa Tuan Sui Jing bisa aku sebut sebagai setengah guruku." Pernyataan ini sontak membuat semua orang terkejut. Jika memang itu benar, maka Sofan jelas adalah orang yang luar biasa, karena dia memiliki seorang guru yang hebat. Namun di sisi lain, jika memang itu adalah guru Sofan, lantas kenapa orang-orang ini justru membantu Gunung Suci? Semua orang menjadi kebingungan. Dan Ginseng pun bertanya lagi, "Sofan, apa maksudnya dengan setengah guru?" Sofan mulai bercerita, "Sesungguhnya aku tidak benar-benar bisa menyebutnya sebagai guru karena sebuah kejadian di masa lalu. Ketika itu aku masih berada di ranah visi dewa. Aku tidak ada bedanya dengan semut, tapi aku selalu memprovokasi orang yang jauh lebih kuat. Sampai akhirnya aku terluka parah di dekat Jingyue Xiaozu, tempat tinggal dari Tuan Sui Jing. Saat itu Tuan Sui Jing lah yang menyelamatkanku dan merawatku selama setengah bulan. Di sana aku bicara banyak hal dengannya, dan alasanku menyebutnya sebagai setengah guruku karena di waktu itu dialah yang mengajariku tentang yin dan yang serta teknik hati kaisar. Aku mendapatkan banyak pencerahan selama setengah bulan itu. Sayangnya, setelah aku sembuh, itu menjadi perpisahan kami. Tuan Sui Jing mengatakan bahwa aku tidak akan bisa menemukan tempat itu lagi," kata Sofan sambil menatap Jianxing. Lalu, perlahan Jianxing membuka mulut dan dia kemudian berkata,
Sofan, Tuan Suijing ingin bertemu denganmu di tempat yang lama. Saya mengerti, jawab Sofan tanpa ragu. Setelah itu, Sofan menitipkan sebuah pesan pada Dan Gingseng dan kemudian pergi ke arah yang dia ingat. Jiantong sebagai penjaga Sofan jelas berinisiatif untuk mengikutinya. Tapi sebelum Jiantong bergerak, Jianxing sudah ada di hadapannya. Jianxing berkata, "Jika tuanku ingin menemui seseorang, maka hanya orang itu yang bisa menemuinya. Dan jika tuanku tidak ingin bertemu dengan seseorang, maka meski ke ujung dunia dia pergi, dia tidak akan pernah menemukannya. Karena itu, ketika kamu pergi menyusulnya, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Percuma saja." "Tapi aku adalah penjaga ayah. Karena itu aku tidak boleh meninggalkannya," kata Jiantong dengan penuh tekad. Tapi di sini, Jiantong tidak sebarbar biasanya. Dia justru tampak mengepalkan tangannya dan bersikap sopan. Seolah-olah ada kekuatan yang membuat Jiantong itu tunduk di hadapan orang ini. Melihat tekad dari Jiantong, Jianxing terdiam sesaat dan kemudian berbalik lalu meninggalkan tempat itu. Jiantong sebenarnya tidak merasakan penolakan ataupun larangan. Karena itu, dia segera pergi dan mengikuti Jianxing. Pada akhirnya di sana hanya tertinggal ke-8 orang bawaan Jianxing, lalu orang-orang dari Gunung Suci dan juga keluarga Luo. Namun karena pesan dari Sofan sebelumnya, semua pasukan dari keluarga Luo akhirnya mundur dan memilih untuk menunggu instruksi berikutnya. Sedangkan para orang tua dari Gunung Suci akhirnya dipaksa mundur ke puncak gunung. Bagaimanapun mereka tahu bahwa sekarang Sofan akan menemui Suijing. Karena itu, mereka tidak berani untuk bertindak gegabah. Sampai akhirnya kedua belah pihak pun meninggalkan medan perang begitu saja. Singkat cerita, Sofan memasuki pegunungan, lalu melintasi kabut dan tiba di sebuah lembah, yang mana di sana terlihat sebuah pavilion kecil yang terbuat dari bambu, dan di dekatnya ada sebuah air terjun besar. Pemandangan ini benar-benar mirip dengan apa yang ada di ingatannya. Segera setelah itu Sofan mengepalkan tangan dan berkata, "Tuan Suijing, Junior Sofan sudah datang menemui panggilan Anda," kata Sofan. "Sofan?" Mendengar suara yang familiar, sosok putri salju yang ada di sana langsung menoleh. "King Chen?" kata Sofan yang agak terkejut. Cucu pun langsung berlari ke arah Sofan karena tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat Sofan datang. Dia buru-buru berkata, "Apa kamu datang kemari untuk menjemputku? Apa kamu tahu aku ada di sini?" Sebenarnya aku kemari karena mendapatkan undangan dari Tuan Suijing. Sebelumnya aku sudah mencarimu kemana saja dan aku tidak bisa menemukanmu. Dan kenapa kamu bisa ada di sini?" kata Sofan. Cucu sendiri tampak kebingungan dan kemudian menjawab, "Sejak aku pingsan di Gunung Suci ke-6, tiba-tiba saat aku terbangun aku sudah ada di tempat ini. Dan aku tidak pernah bisa keluar sejak saat itu." Sofan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba api petir hitam keluar dari pupil kiri matanya. Namun setelah itu tidak ada yang terjadi. Kemudian Sofan pun menarik kembali api petir hitam miliknya itu. Sofan kemudian berkata,
Tempat ini tidak terlihat seperti sebuah formasi penghalang. Dan juga ini bukanlah ilusi. Karena api petir hitamku sama sekali tidak bereaksi. Artinya ada sesuatu yang lain di sini. Sofan terdiam sesaat, lalu kembali menatap Cucu dan bertanya, "King Chen, apa Tuan Sui Jing mengatakan sesuatu yang lain kepadamu?" Saat aku ingin pergi, dia tidak menghalangiku. Namun, kemanapun aku coba untuk pergi, aku akan kembali lagi ke tempat ini. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan bisa pergi karena aku sendirilah yang menjebak diriku di sini, kata Cucu sambil mengingat kejadian sebelumnya. Sofan kemudian maju 2 langkah dan mendekati Cucu. Dia menatapnya lama sebelum akhirnya menutup mata. Dia seperti menyadari sesuatu dan kemudian saat dia membuka mata, pupil mata kanannya memancarkan 3 buah cahaya berwarna keemasan. Kemampuanku masih sangat dangkal tentang Dao Dewa Kongming. Sebelumnya aku hanya bisa menciptakan ilusi di ruang tertentu. Tapi aku tidak pernah tahu tentang menanamkan ilusi ke dalam tubuh seseorang. Apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Aku juga tidak tahu. Sofan kemudian meraih pinggang Cucu, lalu setelah itu kegelapan menelan seluruh wilayah di sekitar mereka. Paviliun bambu dan air terjun besar yang ada di sana pun hilang entah kemana. Sampai akhirnya kegelapan perlahan memudar dan mereka ada di sebuah tempat. Ini apa yang terjadi? Kita di mana? Mereka kini berada di sebuah gubuk kecil yang tentunya tidak asing untuk Sofan. Sofan berkata, "Ini adalah tempat yang tidak bisa kamu lupakan. Kamu terjebak di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Karena itu kamu tidak pernah bisa pergi sebelumnya. Tapi sekarang aku akan membawamu pergi." "Tunggu, apa kamu benar-benar memiliki semua kekuatan ini? Jika memang iya, lantas kenapa kamu Sebelum Cucu selesai bicara, pupil kanan mata Sofan sudah menyala lagi dan kemudian membersihkan semua kegelapan yang ada di sana dan mereka kembali ke tempat semula. Sayangnya berbeda kali ini, terdengar sebuah suara kecapi yang masuk ke telinga mereka. Cucu langsung melihat ke arah sumber suara itu dan dia melupakan pertanyaan sebelumnya pada Sofan dan kemudian dia berkata, "Itu dialah yang telah membawaku ke tempat ini," kata Cucu seperti sedang mengadu pada Sofan. Mendengar itu, Sofan pun tertawa. Lalu kemudian dia menggandeng Cucu untuk pergi bersama. Setelah dekat dengan paviliun bambu, Sofan mengepalkan tangan dan berkata, "Junior Sofan datang menemui Tuan Sui Jing." Orang itu tersenyum. "Pengalaman selama bertahun-tahun rupanya telah membuat keadaan pikiranmu meningkat pesat. Kamu bahkan bisa keluar dari tempat yang menyesatkan dalam waktu yang sangat singkat," kata Sui Jing sambil tersenyum. "Tuan terlalu memuji. Junior ini masih jauh tertinggal di belakang Anda. Bahkan saya masih sering terjebak di dalam kebingungan," kata Sofan sambil membungkuk. "Kau kali ini benar-benar terlihat jauh lebih dewasa. Karena kita sudah lama tidak bertemu, kemarilah temani aku untuk bermain catur. Aku ingin melihat kemajuanmu," kata Sui Jing. "Mohon pencerahannya," jawab Sofan yang kemudian datang ke sisi Sui Jing
dan mulai bermain catur. Setengah jam berlalu, mereka tidak banyak melakukan gerakan yang sembrono. Bahkan saat ini, tidak satu pion pun yang sudah dimakan oleh keduanya. Ini adalah pertandingan yang sangat ulet. Sui Jing kemudian berkata, "Dibandingkan saat pertama kali kau datang, sekarang kau lebih tenang dan tidak agresif." Sui Jing tersenyum dan perlahan meletakkan bidak putih. Sofan pun kemudian mengikutinya dan meletakkan sebuah bidak hitam. Ini semua berkat Tuan di hari itu. Sejak itu, saya menemukan inti dari untung dan rugi dalam sebuah tindakan. Dan itu adalah sesuatu yang selalu saya kenang di dalam hati. Saya sungguh-sungguh berterima kasih. Sui Jing kembali meletakkan satu bidak lagi. Tapi kamu masih memiliki satu masalah yang sama. Ketika kamu ingin pergi ke puncak, maka kamu harus melalui jalan yang sangat berbahaya. Semakin kau cerdas, semakin sulit juga lawan yang akan menantimu. Semakin kau kuat, tidak ada lagi kebohongan. Semua pertarungan akan menjadi jujur dan menjadi adu kekuatan. Sofan tersenyum masam ketika mendengar itu. Tuan memang benar. Bahkan jika saya sudah banyak berkembang pun, tapi saya belum mulai melangkah. Bahkan jika saya sudah banyak berkembang, tapi sebelum saya mulai melangkah, sudah ada orang lain yang jauh lebih tinggi dari saya. Saya tidak bisa merubah kenyataan itu. Namun ada satu kebingungan yang saya rasakan juga. Itu adalah kenapa Anda sebagai Kaisar Surga memilih saya. Oh, jadi kau sudah tahu, kata Sui Jing yang agak terkejut dan kemudian sedikit menunjukkan senyum di wajahnya. Cucu yang kini sangat terkejut ketika mendengar itu. Dia sampai menutup mulutnya dan berkata dalam hati, "Kaisar Surga? Apakah orang ini adalah Kaisar Surga, pemimpin 10 kaisar kuno? Bukankah sekarang para kaisar kuno ada di alam nether? Lantas kenapa Kaisar Surga masih ada di sini? Apakah dia masih hidup?" Cucu bertanya-tanya. Sofan sendiri tampak tenang dan kemudian berkata, "Sebenarnya sebelum saya datang ke alam kudus, saya sangat waspada dengan Tuan. Saya takut ketahuan dan saya takut kalau dimusnahkan tanpa melakukan apapun. Sampai pada titik saya selalu mendapatkan pengarahan dari para kaisar kuno. Saya merasa bahwa saya bukanlah seseorang yang layak untuk mendapatkan begitu banyak perhatian dari tokoh-tokoh besar. Dari situ saya mulai menyadari bahwa semua ini adalah permainan. Ada orang yang mencoba untuk memanipulasi semuanya." Kau memang sudah banyak berkembang. Kau bahkan bisa memahami sampai sejauh itu. Tapi, apa kau sadar bahwa itu masih sebatas asumsimu saja? Bahkan mungkin kalau aku bukanlah Kaisar Surga. Bagaimana jika aku hanya mengaku-ngaku sebagai Kaisar Surga? Kata Sui Jing sambil meletakkan sebuah bidak miliknya. Memang selalu ada kemungkinan itu. Namun dari apa yang saya lihat, hanya inilah kesimpulan yang paling cocok. Anda adalah Kaisar Surga yang telah memberikan saya bimbingan
untuk mempelajari jalan iblis. Bahkan saya juga mendapatkan catatan rahasia 9 nether yang seharusnya tidak akan bisa saya dapatkan dengan mudah. Dengan begitu, saya juga mendapatkan rahasia besar di dalam catatan itu, sehingga akhirnya saya bereinkarnasi. Sampai di titik ini, jelas semua itu adalah apa yang Anda harapkan. Meski saya belum benar-benar tahu tujuan akhir Anda, tapi itulah kebenarannya, kata Zovan sambil meletakkan sebuah bidak di papan. Ya, Zovan di sini memang mengutarakan semua yang ada di pikirannya, tanpa banyak babi bu. Bahkan, jika itu adalah sesuatu yang tabu untuk dikatakan, dia sudah tidak terlalu memikirkannya. Karena sejak awal dia sudah ada di tangan Kaisar Surga. Jika memang Kaisar Surga ingin dia mati, maka dia pasti sudah mati sekarang. Karena itu pasti ada sesuatu yang masih belum dia mengerti. Dia sendirilah yang harus mencari tahu kebenarannya. Sui Jing pun tertawa ketika mendengar hal itu, dan perlahan senyum jahat muncul di wajahnya. Kamu sadar kalau kamu hanyalah orang kecil dan menjadi bidak catur bagi yang lain. Seharusnya kamu tahu bahwa kamu tidak punya hak untuk memilih sekarang. Kamu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Jadi kamu tidak perlu tahu banyak hal. Tuan, apa maksud Anda? Kata Zovan yang tampak syok dan tubuhnya pun gemetar. Ya, sudah kukatakan kau tidak punya pilihan, kata Sui Jing sambil menoleh ke arah Cucu. Sekarang pergilah, temui Kaisar Cinta dan dapatkan Dao darinya. Kaisar Cinta? Bukankah dia adalah sosok paling misterius di antara 10 kaisar kuno? Kata Zovan yang tampak terkejut. Itu benar. Bahkan di dalam catatan rahasia 9 nether, hanya ada satu bagian tentang dirinya. Selain itu, ini semua juga menjadi bagian dari rencana para orang tua itu. Kamu akan pergi ke tempat Kaisar Cinta untuk mendapatkan Dao miliknya. Zovan menyipitkan matanya. Dia bahkan tampak lebih bingung sekarang. Tunggu, jika Anda mengatakan para orang tua itu, artinya yang Anda maksud adalah Kaisar Ming dan Kaisar yang lain? Jika mereka ingin saya mendapatkan Dao dari Kaisar Cinta, lantas kenapa Anda meminta saya pergi ke sana? Atau kenapa Anda tidak memberikan Dao Anda pada saya? Kamu terlalu banyak berpikir. Ingat yang kukatakan sebelumnya. Semakin kau menjadi lebih kuat, maka konspirasi dan trik sudah tidak berguna lagi. Semua orang akan bertarung secara terbuka dan jujur. Termasuk kedatanganmu hari ini ke tempatku adalah apa yang mereka harapkan. Tapi kamu adalah bagian dari sisi terang dan bukan sisi gelap. Kamu harus tahu posisimu sekarang, kata Sui Jin. Zovan tampak mengerutkan keningnya. Dia berpikir untuk beberapa saat dan akhirnya dia menyerah. Dia tidak mau berdebat lagi. Kini dia menatap Cucu dan kemudian berbalik. Zovan pergi ke dalam hutan, ke arah yang ditunjukkan oleh Sui Jing. Sepanjang jalan yang Zovan lewati, dia melihat pemandangan yang aneh. Semua binatang terlihat berpasang-pasangan, bahkan tak jarang yang terlihat bercinta. Selain itu, pohon pun di sini hidup berpasang-pasangan juga. Mungkin hanya matahari yang terlihat sendirian dan tidak memiliki pasangan.
Dan saat Sofan melihat itu, dia pun tertawa terbahak-bahak karena dia merasa kasihan pada matahari. Tapi di saat itu hal yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja bulan muncul dari sisi timur dan kemudian bulan seolah mendekati matahari. Melihat keduanya saling berdekatan, Sofan hanya bisa tersenyum masam. Dia hanya bisa berlari menuju dojo Kaisar Cinta. Setelah beberapa waktu, Sofan akhirnya sampai di depan sebuah gua yang memiliki tulisan di atasnya, Gua Cinta. Sofan segera berhenti dan membungkukkan badan. Junior Sofan memberi salam pada Kaisar Cinta. Tidak ada jawaban sama sekali. Sofan pun termenung sejenak. Dia pikir apakah mungkin Kaisar Cinta sedang pergi. Saat Sofan hendak berbalik, sebuah suara wanita terdengar dari dalam. Kamu akhirnya datang. Mendengar itu Sofan kembali berbalik dan menyapa. Salam Kaisar Cinta. Kali ini Kaisar Surga mengirim saya untuk meminta dao Anda. Kali ini Sofan benar-benar terang-terangan, seolah dia ingin memastikan sesuatu. Tapi tidak ada jawaban untuk beberapa saat. Lalu Sofan berkata lagi, jika Anda tidak ingin memberikannya, maka saya akan kembali. Sofan kemudian berbalik dan memberi hormat. Tidak, aku sudah menunggumu begitu lama. Sekarang kau akhirnya datang, maka aku tidak punya alasan untuk tidak memberikannya padamu. Jawab Kaisar Cinta, yang mana kemudian sebuah cahaya pelangi keluar dari dalam gua. Cahaya itu segera masuk ke dalam tubuh Sofan. Sofan agak terkejut dan dia bertanya, maafkan saya, tapi apakah tidak ada ujian seperti Kaisar Ming dan yang lain sebelum saya menerima ini? Tidak ada. Sekarang kau boleh pergi. Oke, kata Sofan yang kemudian memberi hormat dan segera berbalik menuju dojo Kaisar Surga. Namun anehnya, kemesraan di sepanjang jalan yang ia temui kini benar-benar hilang. Binatang, tumbuhan, bahkan matahari dan bulan kini telah berpisah. Seolah mereka telah kehilangan cinta satu sama lain. Sofan sempat heran, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Sehingga akhirnya dia pun pergi dari sana. Di sisi lain, dua buah bola mata kini terlihat begitu dingin. Lalu disusul dengan sebuah suara. Jika langit memiliki cinta, langit juga akan menjadi tua. Karena cinta adalah racun yang paling berbahaya di dunia. Sekarang waktunya semakin sedikit. Kita harus mulai bergerak. Seorang gadis segera mengangguk ketika mendengar ini. Wajahnya tampak dingin seolah keceriaan telah dicuri darinya. Wajahnya yang semula cantik kini terlihat seperti kehilangan sesuatu. Ya, dialah Bai Li Yuyu, orang yang sudah lama pergi sejak Ark Laut Nether. Rupanya ketika itu Kaisar Ming meminta Bai Li Yuyu untuk pergi dan menemui Kaisar Cinta. Inilah misi rahasia yang katanya penting untuk Sofan. Kita akan segera mengambil tindakan. Tapi sebelum itu sekali lagi aku akan bertanya. Hari ini aku telah memberikan daoku. Karena itu aku akan hilang dari dunia. Tapi aku akan meminjam tubuh dan jiwamu, sehingga kamu akan bisa mengendalikan dao milikku. Hanya saja, pada saat yang sama jika tubuhmu tidak kuat menahan kekuatan daoku,
maka kamu akan mati. Karena itu apakah kamu masih mau melakukan semua ini? Mengapa Anda menanyakan itu sekarang? Kata Bai Liyuyu dengan dingin. Lalu Kaisar Cinta berkata lagi, sebenarnya kami telah mencoba segala cara untuk menghentikan Kaisar Surga. Namun kita masih tidak bisa memastikan apakah itu akan berhasil atau tidak. Karena itu kami butuh faktor yang tidak terduga untuk semakin menguatkan presentase kemenangan kami. Lalu Kaisar Ming menemukanmu. Dia tahu bahwa cinta yang kau miliki sangatlah besar, sehingga pada akhirnya dia mengirimmu padaku. Aku sangat senang ketika melihat orang yang memiliki cinta yang begitu besar seperti dirimu. Tapi mungkin saja semua ini hanya akan berakhir buruk padamu. Bai Liyuyu kemudian berkata, aku akan melakukan ini karena bocah itu. Meski aku tidak akan mau mati semudah itu, tapi jika ini yang bisa kulakukan, maka akan kulakukan. Yuyu berkata dengan tegas. Setelah mendengar itu, Kaisar Cinta pun tidak lagi banyak berkata-kata dan dia mulai melakukan prosesinya. Dalam sekejap seluruh tubuh Bai Liyuyu pun mulai bersinar dan dia bahkan menjerit kesakitan. Di sisi yang lain, seorang gadis duduk dengan keringat yang mengalir deras dari pelipis. Wajahnya tampak kesakitan dan kemudian berkata, rupanya semua ini bukan cara untuk mengalahkan Sui Jing, tetapi untuk membimbingnya. Ini adalah misi dari leluhur Yun pada Steward Suo. Kata wanita itu yang tidak lain adalah Suang Er. Dia baru saja melakukan penglihatan bintang. Dan setelah itu, cahaya warna-warni keluar dari tubuh Suang Er dan auranya terasa menakutkan sampai membuat semua orang yang ada di sana tercengang. So, bagaimana kelanjutannya kita akan bahas lagi di part berikutnya. Seperti yang gue bilang bahwa nanti gue akan operasi begitu. Jadi ya setelah kondisi membaik gue pasti akan langsung upload. Mungkin kalau misalnya Kamis nggak bisa upload ya Jumat, kalau Jumat sudah sembuh. Kalau Jumat belum bisa ya berarti Sabtunya. Ya apes-apesnya ya kembali ke Minggu. Tapi mohon doanya untuk rekan-rekan semua, semoga nanti operasinya lancar dan bendaharanya segera berhenti lah, intinya kayak gitu. Jadi biar lebih cepat bisa menyelesaikan cerita yang hanya tinggal sekitar 28 bab ini. Lalu untuk pertanyaan, Min nanti kalau ini sudah tamat mau lanjut ngebahas apa? Kita akan pikirkan bersama nanti. Belum tahu sih, aneh. Ya ada sedikit pandangan tentang apa yang mau dibahas, cuman masih mencoba untuk mencari-cari yang terbaik begitu. So, sekian dulu untuk hari ini. Thank you. See you again di next video. Bye.